Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini adalah audio yang ke-38 dari pembahasan Kitab Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Dan kita masih di Kitabut Thaharah, Babul Wudu, dalam pembahasan rukun-rukun wudu atau furudul wudu. Al-Imam An-Nawawi sekarang menyebutkan fard yang kelima atau rukun yang kelima dengan mengatakan al-khamisu ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai juga termasuk kedua mata kaki. Jadi masing-masing mata kaki itu sampai. Jadi kalau di tangan batasnya adalah mirfaq, yaitu siku, maka kalau di kaki batasnya adalah mata kaki. Dua-duanya, dalam dan luar. Dan seandainya, ini tentu saja rinciannya, seandainya kakinya terpotong, maka seperti pembahasan di tangan, yaitu kalau terpotong sebelum mata kaki, maka wajib membasuh sampai mata kaki. Kalau terpotong pas di mata kaki, maka diwajibkan juga, menurut pendapat yang lebih kuat, membasuh ujung dari tempat potongnya itu. Kalau lebih di atas mata kaki, maka tidak wajib membasuh, tapi dianjurkan, disunahkan membasuh kakinya tersebut yang masih ada. Demikian. Seperti persis pembahasan di tangan. Dan juga membasuh kaki ini dibasuh, bukan diusap. Kewajibannya karena Allah Subhanahu wa taala memfathahkan, menasabkan ayat atau kata rijal di ayat wudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, surat Al-Maidah ayat 6, jika kalian ingin berangkat salat, maka ingin pergi berdiri melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian, faghsilu pakai ghusl, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian juga. Kemudian Allah bilang wamsahu bi ru'usikum, pakai ba, pakai majrur ru'usnya, dan usaplah sebagian kepala kalian. Terus Allah bilang wa arjulakum, fathahnya nasab, berarti wa arjula dia ma'tuf ala wujuhakum. Adapun qiraat mayoritas qurra, yaitu seperti qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amr, dan teman kita, karena kita hafaz, teman kita yaitu Syu'bah yang sama-sama dari Asim, kemudian juga Hamzah, kemudian juga qiraat Abu Ja'far dan Khalaf al-Ashir, ini membacanya memang wa arjulikum kasrah, maka itu ulama sebutkan yakni dia saat pakai khuf, mengusap khuf. Adapun kalau fathah maka saat normal tidak pakai khuf dia dibasuh. Kalau pakai khuf maka diusap. Demikian. Kemudian kata Imam Nawawi, rukun yang keenam terakhir, as-sadisu tartibuhu hakadha. Yang keenam adalah mengurutkan wudu seperti ini. Jadi harus urut. Tadi rukun pertama apa? Fard pertama niat, fard kedua membasuh wajah, tentu karena niat dia harus rukun dan niat tidak berbentuk perbuatan, maka niat dibarengkan. Jadi rukun pertama dan rukun kedua bareng, dibarengkan. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai pergelangan kaki atau sampai ke mata kaki. Kemudian yang keenam, ini rukunnya adalah harus tertib seperti itu. Dalil bahwasanya harus urut adalah ayat wudu surat 5 ayat 6, di mana ayat ini menjelaskan tentang kewajiban wudu dan wudu yang wajib. Sehingga urutannya sebagaimana di ayat, meskipun pakai waw, di mana waw tidak menunjukkan urutan, tapi begitulah wajib. Juga karena Nabi selalu kalau wudu, hadis riwayat Muslim, urut, dan perbuatan beliau adalah penjelasan dari ayat. Dan juga karena di sini Allah menyeling tiga hal yang dibasuh, wajah, tangan, dan kaki. Allah seling di tengah-tengahnya, mengusap kepala. Orang Arab biasanya kalau menyeling begitu, maka pasti ada maksudnya. Karena normalnya nggak diseling-seling. Orang ngomong membasuh tiga hal, 1, 2, 3, kemudian mengusap hal yang berikut. Tapi di sini enggak, membasuh A, B, mengusap C,
dan membasuh D. Maka ketika polanya begini, maka berarti ada maksud, yaitu apa? Kata para ulama Syafi'iyah, ya berarti wudu harus persis urutannya seperti di ayat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Imam Nawawi, walau ightasala muhdithun fal asahu annahu in amkana taqdiru tartibin bi an ghatasa wa makatha sahha. Kalau ada orang yang hadas kecil, berarti hadas kecil butuhnya wudu saja, bukan mandi janabah. Lah tapi dia malahan mandi, yani nyemplung ke kolam misalnya atau ke sungai. Kemudian dia membayangkan sedang membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, maka ini sah menurut pendapat yang lebih benar. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah urut ya dengan terbasuhnya semua tadi. Wa illa fala, Imam Rafi'i katakan ya, kalau tidak bisa membayangkan, dan juga kalau dia begitu masuk langsung keluar, jadi nggak sempat membayangkan dalam tempo waktu tadi, maka tidak sah. Hanya saja Imam Nawawi katakan qultu, yang lebih benar sah meskipun tidak nunggu lama, karena mandi itu sebenarnya sendiri lebih sempurna daripada wudu. Ya, orang kalau mandi dengan niat menghilangkan hadas kecil, mandinya cemplung begitu, maka sudah lebih daripada wudu. Toh kalau dia mandi janabah sekalipun, hadas kecilnya hilang. Kemudian juga karena urutan tadi tidak harus 1 detik, kemudian detik berikut, tidak, bisa lebih singkat daripada itu. Demikian barangkali yang bisa kita bahas tentang rukun wudu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.